Jadi 10 Muharram hari ini besok. Kalau hitungan haul pakai mukaddam hari kita hari ini, berarti hari ini sudah dibacakan doa 10 Muharram. Dibaca 10 kali. Hasbunallah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir 70 kali. Ada tuh subhanallah min al-mizan wa mawla ilmi, ada di risalah Ahmadiyah, baca 10 kali. Siapa yang membaca itu Allah jamin hidupnya selama setahun. Jaminan hidup setahun. Nah mana berlah? Karena istilah sebulan dari akan mati selama setahun. Karena kita hukumnya menyeberang kebilahan nih kan, di alam samudra cari mutiara. Kalau mati selama setahunan, baca 10 kali. Karena baca aja. Nah yang kadang baca Allah alam baruannya aku jamin setahun lagi. Jadi baca belum? Baik orang siapa? Bacanya. Nah ibadah pada umumkan ini grup. Orangnya grup sekalian dari umumkan dari jamaah. Bacanya tadi dia, esok dia juga, jadi dua-duanya kita dapat. Semalam juga baca. Dia baca masing-masing ini. Jika aciknya perlu nih, dia baca aja. Kita baca apa? Kita baca. Tuhan perlu aja. Kita nggak nyamuk. Memang ada anunya, ada faedahnya, ada faedah Allah jamin selama setahun. Jadi dia guru dan banyak di situ ulama-ulama yang mati di tahun ini ternyata hadirkan begitu aja. Guru dan banyak ulama-ulama wali-wali meninggal di tahun itu sekali cek 10 Muharram hadirkan membaca. Ini pas diingatkannya tadi ingat juga wallahu a'lam. Kita hawalin aja sama dia. Baca ya malam baca semua kali baca. Jadi baca hasbunallah wa hasbiyallah wa ni'mal wakil 70 kali. Banyak kejadiannya kalau Muharram di antaranya apa? Diturunkan Nabi Allah Adam, diampuni Allah Ta'ala dosa Nabi Adam, perang Karbala. Nah di antaranya bang ketika Nabi Nuh, mana Nabi Nuh? Banjir bandang 10 Muharram. Awal hujan turun ke bumi 10 Muharram. Nabi Adam turun ke bumi 10 Muharram. Diterima taubat Nabi Adam, disembuhkan Allah Ta'ala penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Diterima taubat Nabi Allah Daud. Keluar Nabi Allah Yunus alaihissalam dari perut ikan nun. Dilahirkan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di 10 Muharram. Terlepas Nabi Allah Ibrahim daripada terbakar dari oleh api Namrud. Digelarnya Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah di 10 Muharram bulan. Nabi Musa yang ketiga yang membelah 10 Muharram bulan. Dikaruniakan kerajaan besar bagi Nabi Allah Sulaiman 10 Muharram. Diambil balik Allah Ta'ala akan kerajaan Nabi Sulaiman 10 Muharram. Diangkat Nabi Idris ke langit, terselamatkan diangkat Nabi Isa diangkat ke langit sama Nabi Idris diangkat ke langit 10 Muharram. Sayyidina Husain dibunuh 10 Muharram. Dilepaskan Allah Ta'ala Nabi Yusuf dari penjara 10 Muharram. Diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Hari dijadikan Allah Ta'ala akan bumi 10 Muharram. Hari dijadikan Allah Ta'ala Nabi Adam dan dijadikan kolam dan malaikat Sayyidina Jibril. Jadi dikatakan di 10 Muharram. Dikembalikan semula penglihatan Nabi Allah Yakub alaihissalam dan lain sebagainya. Banyak. Selama berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa nafa'ana min
Naqala al-Birabri al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala annahu kana yaqul, telah menukil, telah mengambil riwayat Imam Birabri daripada Imam Bukhari bahwasanya Imam Bukhari itu pernah berkata, ma wada'tu bika bi as-sahih hadisan illa iktasaltu qabla dzalika wa sallaitu rak'atain. Tidak pernah aku meletakkan di dalam kitabku ini, kitab Sahih Bukhari, ada satu hadis. Jadi tidak pernah aku letakkan satu hadis di dalam kitab Sahih Bukhari ini, kecuali setiap aku letakkan itu atau sebelum aku menulis satu hadis itu, aku mandi dulu. Sebelum menulis satu hadis itu aku mandi dulu. Wasal ngatain, dan aku sembahyang dulu 2 rakaat baru aku tulis satu hadisnya. Bayangkan berapa isi Sahih Bukhari itu. Wa anhu qala, dan daripada Imam Bukhari juga beliau berkata, sanadku kita bi as-sahih bi sita asyrata sana. Aku dari Imam Bukhari mengarang kitabku ini As-Sahih Bukhari itu selama 16 tahun mengarang kitab Sahih Bukhari. Kharajatuhu fi sittimi'ati alfi hadis, dan aku keluarkan daripada kitabku itu 600.000 hadis, dikeluarkan 600.000 hadis. Waja'atuhu hujjatan baini wa bain. Saking takutannya 600.000 hadis ini takutan karena ada sahih. Saking berhati-hatinya Imam Bukhari. Qala Syekh Ibnu Hajar al-Haytami, berkata Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah, qasaitu fil jamil azhar, aku menyandang aku menyandang pada sekolah Al-Azhar minal ju', aku menyandang kelaparan selama aku sekolah di Al-Azhar Mesir. Ma la tahtamiluhu quwwal basariyah, selama yang tidak pernah menanggung akan kelaparan tadi sekuat manusia. Artinya kekuatan manusia kada bakal bisa menanggung kelaparan itu. Laula ma'unatullah, jikalau tidak ada pertolongan Allah Azza wa Jalla wa taufiquhu, dan taufik Allah Ta'ala, maka bakalan mati. Aku tahan ini. Bihaizu anni jalastu fihi 4 sinin ma zuqul lahma illa fi lailatin du'ina li akli. Dengan sekira-kira bahwasanya aku pernah duduk di situ di sekolah di Al-Azhar itu, di Al-Azhar selama 4 tahun sekolah di Al-Azhar, tidak pernah merasakan makanan daging. Kita karena makan daging adalah ini banyak mengeluh, karang harus jangan mengeluh. Illa kecuali pada satu malam kami pernah diajak saruan di tetangga, misalnya saruan di akhir untuk makan saruan. Kecuali ada satu malam selama 4 tahun, tapi ada satu malam dibawain saruan. Besaruan tadi makannya daging. Faidan huwa lahmun lam yuqat alaih. Maka tiba-tiba si daging tadi belum dimasak. Pas turun ke saruan, ternyata dagingnya lagi mentah. Pantazarnahu ila anil harral lain, maka kami menunggu akan daging tadi, nunggu sampai masak, sampai tengah malam dia hadangi si daging tadi dimasak. Sumajia kemudian didatangkan lagi daging yang sudah masak, matahari dimasak aduk sampai tengah malam, didatangkan kepada kami si daging tadi. Faidah huwa ya'bis, tapi daging itu ternyata belum dimasak. Ya di sini kering, bukan kering. Kama huwa, seperti mana biasa, seperti mana semula. Falaf astatik min huruf makan. Aku ini kada kawan, bisa kada kau mengunyah, kada kau makan. Jadi selama semalaman sampai tengah malam dihadani, dan yang tadi dimasak lagi saya. Sekali masak ada karingan. Jadi sempat makan, terus makan selama 4 tahun. Wariya an-Syekh al-Mahalli, diriwayatkan dari Imam Syekh Mahalli. Syara'al minhaja fi isri sinin. Beliau mensarahkan minhaj pada 10 tahun, mensarahkan kitab minhaj. Wa syarahahu Syekh Ibnu Hajar fi sittati ashhur. Ibnu Hajar mensarahkan kitab minhaj itu 9 bulan.
Fakilah lahu dikatakan bagi Ibnu Hajar dari kenapa jadi bisa 9 bulan aja, sedangkan Syekh Mahalli Imam Mahalli 10 tahun mensahkan menjelaskan. Faqala berkata Imam Ibnu Hajar, inna Syekh al-Mahalli iltazaman dalil wa ta'lil wa nahnu lam naltazim dalil. Sedang bahwasanya Syekh Imam Mahalli itu mewajibkan, melazimkan dalil, mencari dalil. Setiap ada hukum ada dalilnya dan ada alasannya. Makanya sudah menulis kitab Syarah Minhaj itu selama 10 tahun. Sedangkan kami, kata siapa tadi, Ibnu Hajar, lam naltazim, dan kami tidak perlu lagi mencari dalil, sudah ada dalilnya. Jadi lebih nyaman kita istilah anak menjelaskan pamerannya meringkas sebuah kitab yang sedangkan di kitab itu sudah lengkap dalilnya. Kalau Habib Ahmad bin Imam Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu berkata, Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, karena Syekhuna Sayyid Ahmad Dahlan adalah guru kami Sayyid Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan bin Dahlan, Ahmad Dahlan, Mufti Imam Syafi'i. Oh iya, gurunya Syekh Asari, gurunya Dato' Safar, ya, Ahmad Dahlan, gurunya Zaini Dahlan, gurunya Muhammadiyah, Ahmad Dahlan ini. Jadi adalah guru kami Syekh Ahmad Dahlan itu yamuru ala kulli darsin sita hasanata marrah, mengulang-ulangi pelajaran 16 kali. Nah, santri 16 kali ulang pelajaran, hanya paham masalah ulang-ulang lagi, ulang-ulang. Jangan belajar pagi langsung timbai kan esok ulang kan mau itu malam diulang lagi. Wa yu'alliquhu fi zihnihi 4 marrat, dan digantungkan, bahasanya beliau hafalkan di dalam hati 4 kali. Jadi setiap pelajaran diulang-ulang, dibaca-baca itu 16 kali, dihafal 4 kali. Wa kana Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balhaji al-Qadar sahibul Mukhtasar yamuru ala kulli darsin isrina marrah. Jadi Syekh Abdullah bin Abdurrahman ini beliau mengulang-ulang pelajaran itu sebanyak 20 kali, mutola'ahnya 20 kali. Wa yu'alliquhu fi zihnihi 5 marrat, dan menghafal di dalam hati 5 kali. Wa balagana ana Syekh Ahmad bin Musa bin Ibni Ujail al-Yamani, dan sampai kepada kami bahwasanya Syekh Ahmad bin Musa itu membaca risalah Al-Imam Asy-Syafi'i 500 marrah, 500 kali. Kita hanya 2 kali khatam, guru itu tahu sudah dibaca. Itu ulang-ulang. Itu membaca berapa kali? Karena risalah Imam Syafi'i berapa 500 kali diulang-ulang. Sampai orang 500 kali. Jadi jangan anak naik kitab yang ada di rumah kamu. Wa balagana ana Syekh Fadl bin Abdullah Baqal sahih syahir. Para sahih Bukhari, beliau membaca kitab Sahih Bukhari al-Marrah 1000 kali. 1000 kali itu 1000 kali itu kabar. 1000 kali dibaca. Ini berkisah kemana-mana, aku tamat sudah. Bukan masalah tamatnya, pahamnya yang diberikan, bukan tamat. Wa anna ba'da ulama Hindi, dan bahwa sebagian ulama-ulama India fihibzi pada menghafal fihibzi Al-Quran, menghafal Quran, yamuru ala kulli miqra al-marrah. Setiap lembar, setiap tipe di miqra, ini kira-kira 1 lembaran lah, itu diulang-ulangi sebanyak 1000 kali. 1 lembar Quran itu diulang-ulangi sebanyak 1000 kali mengulang. Sebagian ulama-ulama ini ya. Bukan Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Habib Idrus bin Umar al-Habsyi ini nama Allah ini dia rawi ada Syekh Zakaria al-Ansari. Beliau meriwayatkan daripada Imam Nawawi Zakaria al-Ansari. Annahu asan nahwa mi'atin sanah, bahwasanya hidup seumpama 100 tahun, ya 100 tahun.
Wa annahu kana fi sinil kibar yudarrisu mahfuzatihi jami'aha min jamil funun hatta matnal dunia. Bahwasan beliau adalah beliau pada sinil kibar umur tua. Pakai Aceh ini lah, umur pakai Aceh ini. Siapa tadi? Imam Nawawi kan? Beliau yarwi Anas bin Ansari asal nama sana wa nahu tadi Imam Zakaria Ansari ya. Jadi Imam Zakaria Ansari ini belum meriwayatkan, Nabi Idris meriwayatkan bahwasanya Imam Zakaria Ansari Imam Nawawi itu dia menghafal mengulang-ulangi mahfuzatihi hafalannya mahfuzat di umur yang tua sampai seluruh pelajaran diulang-ulangi sampai kitab matan dunia. Berarti artinya harus belajar bahasa Arab nih. Nah, anjurnya, anjurnya Imam Nawawi dia mengulangi sudah 2 kali masih bahasa Arab. Maka anjurnya fi siddati mahabbatihi wa inayatihi lil ilmi, saking sangat cintanya kepada ilmu. Dia memperhatikan bagi ilmu. Ya, mutola'ah pahalanya lebih ke anal daripada zikir. Mutola'ah zikirnya penuh ilmu itu mutola'ah. Zikirnya penuh ilmu itu mutola'ah. Zikirnya setiap penuh ilmu, setiap mutola'ah itu pahalanya tasbih, tahmid, tahlil. Nah, kalau ini yang kita belajar malam ini belajar gitu. Esok aku baca salawat 1000 kali itu buka ini ya. Buka ini. Harap daripada yang zikir, salawat dan lain sebagainya. Baca ini ada 2 lembar. Bulan ini kita patah ini orang baca. Harap daripada orang berzikir beribu. Memang setan masuk di situ. Mungkin dari agama berzikir. Dan pahala berzikir dan bermukalah supaya kita punya ilmu akan masuk. Jadi banyak yang zikir aja. Terus mutola'ah dulu pahalanya luar biasa. Sama dengan orang yang menyelamatkan ilmu. Di saat ilmu sudah diangkat Allah di muka bumi, kita masih ada ilmu. Kita juga dulu. Dan seluruh apa yang ada di alam ini dilaknat. Nah, seluruh apa yang ada di alam ini dilaknat. Seluruhnya dia dilaknat. Kecuali sesuatu yang ada zikirnya kepada Allah. Jadi sesuatu yang ada ilmunya di dalam itu, termasuk kita nih. Berarti kita nih amal kita lagi berzikir kan dilaknat, pas lalai dilaknat. Orang alim itu lalai, kada berzikir kada, tapi alim dilaknat ada, karena ada ilmu. Tapi kalau orang ahli ibadah, dia dilaknat ketika kada berzikir, lagi kada beribadah dilaknat. Tapi ketika ia beribadah kan dilaknat. Nah, inilah sesuatu yang tak ada hubungannya, yang tidak dipergunakan untuk akhirat, itu semuanya dilaknat. Kecuali yang ada di dalamnya zikir kepada Allah. Berarti tasbih itu dilaknat. Laknat. Dilaknat apabila kada digunakan. Ini melaknat orang yang punya jadinya. Ini harus digunakan, jadi yang menggunakan dilaknat kada dilaknat rahmat itu yang dalamnya. Ini orang alim tadi otaknya sudah ada ilmu. Kita ngulang-ngulangi pelajaran, hafal pelajaran tadi, berarti di otak kita sudah ada ilmu. Kan dilaknat lagi. Apa yang kita pakai kan dilaknat lagi. Bayangkan orang yang jahil gitu. Min siddati mahabbatihi wa inayatihi. Wa yurwa dan diriwayatkan anak kita bahwa syarah tahrir bahwasanya kitabnya syarah tahrir itu quriya alaihi sab'ina marrah, dibaca orang atas beliau, dibaca si murid depan beliau sebanyak 70 kali. Wa kana yuhassisu hadzal kitab, dan adalah beliau mengkhususkan akan ini kitab min baini musannafatihil katsirah, daripada antara karangan-karangan beliau yang banyak. Hatta annahu mata wa huwa ala sadrihi, sehingga ketika beliau wafat kitab syarah tahrir itu berada di atas dadanya, saking sayangnya beliau dengan karangannya.
tentang nahar maupun wakana sinusya al-imam al-immatul mujtahidin Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Ustadil Amdam al-Faqih Muqaddam, dan adalah Syekh al-imam Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali nabawa bihim di ayami talabihim talabil ilmah, pada keseharian beliau dalam keadaan menuntut ilmu. Yutali'ul qira'atahu bil lail, beliau mengulang-ulangi atau mutalaah pelajarannya setiap malam. Fayastaghriqu ba'dahu aw kullahu, maka menghabiskan beliau sebagian malam atau lebih daripada sebagian sampai begadang semalaman untuk mengulang-ulangi pelajaran. Wa rubbam istagrakal laila kullahu, sampai begadang semalaman. Wa huki annahu ihtaraqa alaihi bisrat, dan dihikayatkan bahwasanya telah terbakar atasnya bisirat salah asyarat imamatan, berapa tuh 13 imamah, 13 surban beliau sewaktu bakar. Indah mutalaatihi, ketika asik mutalaah, ketika lagi bakar surban dibakar. Basic dari istighrafihi biha, karena saking asiknya mutalaah. Wa idza ahassa bin nawm, dan apabila beliau merasa ngantuk, yakhruju ila sahil bahar, beliau keluar ke pesisir laut, artinya pantai. Yukarriru mahfuzatihi, mengulang-ulangi hafalannya bila di tengah laut, di pinggir laut. Wa kana radhiyallahu anhu yahfadzu Qur'an, dan adalah beliau menghafal Qur'an wa tanbih, dan kitab tanbih, wa aksara muhazzab, dan kebanyakan al-muhazzab, kitab muhazzab. Wa dzakara dzalika hadits Idrus bin Umar bin Abi. Ini kan menceritakan tentang kesungguhan ulama-ulama habib-habib dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah, ya, paling tidak ada niat untuk menyelamatkan ilmu yang Allah berikan. Jangan sia-siakan yang sudah dapat, walaupun tidak sempat mengamalkan. Selamatkan barang itu dengan cara diikat, kayak apa namanya, kayak binatang liar kamu kada diikat, napasnya kan kayak itu juga ilmu. Kamu kada diikat dengan cara mengikatnya dengan pulpen dan kertas. Kamu kada diikat dengan pulpen dan kertas, ilmu itu hilang bagikan debu, itu angin. Jadi ikatlah ilmu itu dengan pulpen dan buku dan kertas, atau dengan hafalan atau mutalaah. Mudah-mudahan Allah berkata kita atau kita yang kami nonton amin bismillahirrahmanirrahim wa alihi wasallam. Ya Allah ya Allah ya Allah ya husnul khatimah, ya Allah ya Allah ya Allah ya husnul khatimah, ya Allah ya Allah ya Allah ya husnul khatimah. Wa ya rabbana min syafa'atin sallallahu alaihi wasallam.